sahabat yang terkasih, hari ini saudara berjumpa kembali dengan saya. Saya ingin memberitahu kepada saudara tentang hubungan intim atau pribadi dengan Tuhan dalam program Suara Sahabat kali ini. Mengingat situasi dunia, mengingat waktu-waktu kita sudah di penghujung. Saudara kalau lihat tanda-tanda seperti saudara mau berpergian ke satu tempat, kemudian untuk bisa sampai ke satu tujuan, maka ada tanda-tanda yang ditunjukkan. Entah itu tanda gedung, tanda jalan, tanda di papan, atau tanda arah dan lain sebagainya. Itu semua mengarahkan kita supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Nah saudara, hari-hari ini Tuhan sudah beritahu kepada kita berbagai macam tanda-tanda, dan tanda-tanda itu saudara rasakan sendiri, dan saya juga merasakan tanda-tanda itu. Nah karena tanda-tanda itu semakin hari sudah semakin terasa dan semakin hari semakin nyata, maka saya mau beritahu ini kepada saudara. Hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan harus dibangun. Saudara harus peka apa yang Tuhan bicara kepada hidupmu, supaya kita tidak diombang-ambing oleh keadaan dunia ini. Nah kalau seandainya kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita tidak mengerti berbagai macam tanda atau pemberitahuan kepada hidup kita. Nah saudara, kalau saudara paham ini dan saudara mengerti bahwa tanda ini sudah semakin dekat, maka tentu kita akan mencari orang yang akan membawa kita kepada tujuan itu. Nah, hari ini saya beritahu, hanya Yesus satu-satunya yang bisa bawa saudara ke tempat tujuan itu. Nah, saudara mau menyembah siapa hari-hari ini? Saudara mau takut kepada siapa? Alkitab catat begini, bahwa hanya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan Dia yang bisa bawa kepada tujuan itu. Nah, kita sudah di penghujung ini, maka kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan kepada hidup kita, bicarakan di hati kita, bicarakan dalam kehidupan kita, itu harus kita dengar baik-baik, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Nah saudara, karena situasinya sangat sulit, maka kita butuh Tuhan dalam kehidupan. Nah kalau kita butuh Tuhan dalam kehidupan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah begini: kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup tetap begini, tetap setia kepada Tuhan dalam situasi sulit maupun dalam situasi yang baik. Nah kalau ini sudah kita kerjakan, maka kita akan berjalan benar di rel Tuhan. Kita akan berjalan benar bersama mengikut Tuhan, bukan mengikut gereja, bukan mengikut pendeta. Karena pendeta bisa salah, hamba Tuhan bisa salah, dan gereja bisa salah, mengalihkan tujuan yang sungguhnya. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan kita kepada yang benar, kepada jalan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya Tuhanlah yang harus saudara ikuti. Ada membangun hubungan terus dengan Tuhan, bangun hubungan terus dengan Tuhan. Jangan sampai ini terputus. Kalau ini terputus, maka kita juga tidak akan bisa sampai kepada tujuan kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah hal sederhana yang saya bagikan hari ini itu menjadi berkat buat saudara, itu menjadi kekuatan buat saudara, supaya saudara tetap berpikir begini, bahwa hanya Tuhan yang utama di setiap kehidupan ini. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia selalu mengecewakan. Tapi berharaplah kepada Tuhan, karena Dia yang berikan kekuatan dan juga jawaban yang sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Terima kasih saudara bisa di rumah. Biarlah apa yang saya sampaikan ini saudara mendengar dan merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup ini, sehingga saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera. Biarlah kehidupan kita selalu ada bersama, dan kita selalu berjumpa di udara untuk berjumpa dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara sahabat yang diberkati, saudara tetap ada bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.